nama sakit saya itu kan spinal cord injury. Biasanya karena kecelakaan, ada benturan gitu ya, tabrakan atau apapun. Sedangkan saya tuh tidak ada kecelakaan atau apapun, makanya dokternya nanya berkali-kali, ibu yakin nggak jatuh? Jadi terakhir itu saya baru tahu kalau paru-paru saya juga udah kena setengah. Jadi dia tuh menyerang saraf sensorik, motorik, dan otonom. Kalau hari itu lewat 72 jamnya, resiko yang akan bisa dialami itu apa ini? Meninggal sih. Dan bisa ke jantung juga kalau yang saya dengar ya gitu. Karena kan saya kenanya tuh di bagian cervical di leher dan itu semua pusat syaraf. Tapi sampai dengan hari ini tuh sebetulnya setengah badan saya masih kebal dan kaki saya masih kecil sebelah. Tuhan kalau memang waktu saya udah selesai, ya udah nggak apa-apa gitu. Saya siap. Tapi kalau boleh saya nawar, saya pengen lihat anak-anak saya sampai besar. Halo Ibu, selamat datang di Solusi. Terima kasih jauh-jauh dari Bandung hari ini. Nah kan Ibu Sylvie ini mengalami penyakit yang berhubungan banget sama fisik ya. Padahal Ibu ini rajin berolahraga. Betul. Ibu menjaga hidup sehat gitu ya. Iya. Nah hari itu apa yang membuat Ibu kepikiran aku harus jaga hidup sehat nih, aku harus olahraga, makan sehat? Sebetulnya saya tuh dari dulu suka lihat channel-channel YouTube yang berhubungan dengan kesehatan memang. Jadi cukup concern ya karena saya juga banyak mendapat bahwa kita hidup harus balance ya. Maksudnya tubuh, jiwa, dan roh. Jadi menurut saya adalah tanggung jawab kita untuk menjaga badan kita juga gitu. Nah hari itu sebagai ibu rumah tangga, Ibu menyiapkan waktu untuk berolahraga, untuk menjaga kebugaran tubuh. Hari itu apa aja yang dilakukan Ibu? Saya lumayan banyak sih. Saya ada Muay Thai, ada boxing, ada Zumba gitu, TRX. Jadi seminggu tuh bisa kayak 3 atau 4 kali lah. Jadi waktu Ibu jatuh sakit sebenarnya lumayan kaget ya Bu? Sangat kaget. Sangat. Ya. Nah tapi sebelum kita ke apa yang Ibu rasakan hari itu, aku pengen tanya dia, awalnya seperti apa? Jadi tidak ada simptom sama sekali sih. Even sampai 2 hari sebelum kejadian saya masih olahraga boxing. Dan nggak ada masalah apa-apa? Nggak ada masalah. Jadi nggak ada simptom yang terlalu signifikan yang saya rasain. Nggak notice ada something wrong gitu. Jadi pikir saya ini biasa aja. Sampai emang benar-benar dalam 1 hari itu tiba-tiba kaki saya lemes. Saya pikir ini masuk angin atau apa karena saya belum makan atau apa gitu. Tapi ternyata kok makin lemes. Mungkin teman-teman saya waktu itu kan saya mau meeting dan saya bilang mungkin kau masuk angin belum sarapan, dia bilang gitu. Coba ke WC, mungkin kalau kamu udah muntah kamu enak, dia bilang gitu. Jadi saya ke WC tapi belum sempat saya masuk ke WC, masih di wastafel depan. Saya udah duduk di bawah dan dari situ udah saya nggak bisa bangun lagi. Maksudnya udah nggak bisa berdiri. Sampai saya panggil orang untuk bantu saya duduk di kursi dan panggil suami saya gitu. Jadi benar-benar dalam 1 hari itu aja gejala yang saya rasain gitu, kok tiba-tiba pegel tapi ya nggak ada yang sebelumnya nggak ada gejala apapun gitu. Jadi nggak notice ada something gitu. Ketika Ibu pada akhirnya nggak bisa bangun tuh di kamar mandi ya, sempat berpikir hal yang buruk nggak? Apa masih berpikir ini mah capek aja nih gitu? Saya sempat mikirnya waktu itu stroke karena beberapa orang di tempat meeting itu kan kebetulan ada yang pernah kena stroke kan. Dia bilang, oh ini kayak saya nih kalau lemas begini mungkin stroke. Jadi mereka suruh saya pergi ke rumah sakit secepat mungkin lah yang terdekat gitu. Akhirnya sampai ke rumah sakit dan itu semua hasil dari rumah sakit juga secara kalau ya cek-cek yang dasar lah ya basic itu bagus semuanya. Dia bilang, ibu pulang aja ini oke kok gitu. Tapi saya bilang sama suami saya, ini kayak something wrong, saya bilang gitu. Karena kaki saya makin gak ada rasa. Kaki saya makin gak ada rasa dan udah gak bisa gerak. Saya bilang ini pasti harus ada, di-observe lebih lagi gitu. Ini something, saya bilang gitu. Akhirnya saya minta rawat inap gitu. Oke. Nah, hari itu selain kaki yang lemas, bagian atas apa yang dirasakan Ibu? Kalau waktu itu sih atas saya nggak ngerasa apapun ya, cuman kaki aja yang lemas. Tapi memang ternyata kalau kasus-kasus kayak saya itu dia lumpuhnya bisa makin naik. Jadi terakhir itu saya baru tahu kalau paru-paru saya juga udah kena setengah. Jadi dia tuh menyerang saraf sensorik, motorik, dan otonom. Otonom ini yang bisa mengganggu kerja jantung sama paru-paru. Which is jadi waktu itu paru-paru saya udah kena setengah, tapi saya
even nggak ngerasa gitu. Baru tahu tuh ternyata dokter waktu ngetes saya tuh suruh tarik nafas. Nah kalau orang normal biasanya diafragmanya yang ngembang, saya tuh perutnya. Jadi itu udah nafasnya udah pakai perut sebetulnya. Oke, jadi ternyata hari itu ada resiko kelumpuhannya itu bisa naik ya ke tubuh bagian atas. Nah pada akhirnya ketika ibu tidak percaya pada diagnosa bahwa ini normal, ibu pulang aja gitu ya. Ibu meminta untuk dirawat inap. Betul. Kenapa itu ibu? Ya buat saya ini pasti something wrong karena awalnya dokternya mengira saya autoimun internis. Tapi dirujuk lagi ke dokter syaraf harus MRI. Dari situlah dari hasil MRI itu baru ketahuan ada something di bagian leher saya. Cuman dokter juga nggak bisa mastiin apa itu gitu karena harus tahu dulu setelah operasi dia bilang gitu karena bisa jadi ini tumor, bisa jadi ini darah gitu. Beberapa kasus tuh nama sakit saya tuh kan spinal cord injury. Biasanya karena kecelakaan ada benturan gitu ya, tabrakan atau apapun. Sedangkan saya tuh tidak ada kecelakaan atau apapun, makanya dokternya nanya berkali-kali, ibu yakin nggak jatuh? Enggak dok, saya bilang. Ibu yakin nggak kebentur? Enggak gitu. Jadi ya darahnya dari mana? Ya sebenarnya sampai sekarang saya juga nggak tahu jawabannya sih. Nah setelah rawat inap itu dan diobservasi lebih lanjut, kan akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa ibu cedera di sumsum tulang belakang yang bagian leher ya, dan ada risiko kelumpuhan gitu. Apa yang hari itu timbul dalam hati ibu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari anak-anak? Ya pastinya ya shock ya, nggak nyangka juga sih gitu. Maksudnya awal diagnosa dokter mungkin ibu nggak bisa jalan lagi gitu kan. Ya pasti awal-awal saya juga mempertanyakan gitu, kenapa Tuhan gitu ini terjadi sama saya gitu. Maksudnya saya kan dari dulu juga maksudnya berusaha hidup lempeng-lempeng aja ya, lurus-lurus aja. Saya pelayanan juga gitu kan, kenapa gitu. Itu juga saya mempertanyakan itu waktu saya di ICU sih. Jadi saya cuma bilang kalau emang Tuhan izinin saya untuk lewatin ini, saya minta kasih saya kekuatan untuk lewatin ini. Karena secara manusia pasti saya nggak bisa gitu. Pasti saya give up gitu kan. Apalagi saya biasa aktif banget gitu. Jadi ya itu doa saya dan yang saya dapetin ya oke, Tuhan kalau emang Tuhan izinin saya lewatin ini, saya minta kasih kekuatan dan kalau memang dari kejadian ini nama Tuhan dipermuliakan ya let's do it. Gitu. Itu suatu perkataan yang tidak mudah diucapkan manusia sebenarnya ya. Iya. Tapi apa yang membuat ibu hari itu bisa mengungkapkan hati yang seperti itu? Kalau Tuhan memang hal ini bisa memuliakan Tuhan, ya aku akan jalani bersama dengan Engkau. Yang pasti pengenalan kita akan Tuhan sih. Maksudnya saya tahu ya. Maksudnya kan firman Tuhan juga bilang bahwa rancangannya adalah damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Jadi buat saya walaupun mungkin ini sepertinya satu kecelakaan buat saya, tapi saya percaya ada satu yang Tuhan sediakan buat saya yang mungkin even sampai dengan saat ini saya belum lihat gambaran besarnya gitu. Kadang-kadang hidup kita kan seperti puzzle yang kita belum tahu gitu, cuman piece by piece aja gitu. Jadi ya udah saya pikir oke lah gitu kalau Tuhan memang izinkan ini, saya percaya ada sesuatu yang mau Tuhan buat atas hidup saya walaupun saya belum ngerti atau even mungkin saya baru ngerti nanti di surga, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi ya oke, saya jalanin sehari ke sehari, yang penting penyertaan Tuhan ada atas hidup saya. Amin, amin. Nah penyertaan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan juga seringkali datang dari orang-orang terdekat ya. Betul. Dari keluarga, dari mungkin komunitas gereja. Hari itu bagaimana orang-orang terdekat menguatkan ibu? Mungkin sebelumnya kita tarik dulu ya, bagaimana suami dan anak-anak reaksinya ketika mendengar kabar itu? Kalau anak-anak saya jujur waktu itu kan masih agak kecil ya, jadi mereka nggak terlalu realize bahwa saya tuh bakal lumpuh gitu. Jadi mereka hanya berpikir mami pasti jalan lagi gitu kan. Mereka nggak terlalu notice saya tuh bakal dia diagnosa dokter kan nggak bisa jalan lagi ya. Tapi kalau suami saya percaya banget bahwa saya pasti bisa bangkit lagi. Jadi kita waktu itu sama-sama doa dan kita dapat bahwa kita akan comeback stronger. Walaupun mungkin kita belum tahu gitu ya ini sakitnya apa gitu, tapi kita percaya waktu itu seperti Sadrah, Mesah dan Abednego gitu ya.
sekalipun Tuhan nggak tolong, ya dia tetap Tuhan sih gitu. Jadi ya suami saya bilang, pokoknya kamu percaya bahwa kamu bakal bisa comeback stronger. Tapi comeback strongernya dengan cara yang bagaimana, saya juga nggak tahu waktu itu. Apakah bisa jalan lagi atau nggak tahu. Tapi dia bilang, pokoknya semua kursi roda, jadi harus sedia oksigen, terus ada nebulizer. Pokoknya kamar itu udah seperti rumah sakit sih ya. Suami saya bilang, ini semua temporary, kamu harus percaya kamu bangkit. Even nggak tahu ya bangkit, tapi kalau saya sendiri secara pribadi, saya udah siap sampai harus akhirnya pun di kursi roda gitu. Saya udah mikir, andai di kursi roda, oke, nextnya saya harus apa gitu. Maksudnya sejauh apa saya bisa mandiri dan at least nggak menyusahkan keluarga dan orang-orang rumah. Ya. Jadi bersama orang-orang terdekat pun suami juga saling menguatkan pada akhirnya Betul. Ya, dan sahabat solusi, seringkali beban terasa semakin berat ketika kita menjalaninya sendirian. Jadi hari ini seberapa berat pun bebanmu, jangan jalani sendirian. Kamu bisa bercerita kepada kami dengan cara menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukungmu di dalam doa. Ingat, kamu tidak sendirian. Baik Ibu, hari itu kan itu tahun 2021 ya. Betul. Dan itu lagi masa pandemi. Ya. Sulit sekali untuk mendapatkan tempat di rumah sakit gitu ya. Bagaimana perjuangannya hari itu Ibu? Ya, itu juga another story sih. Maksudnya awalnya tuh waktu itu kan saya kejadian hari Jumat. Hari Sabtu itu udah keluar hasil MRI. Dokter Sarah bilang, "Ibu harus cepet saat ini juga operasi mumpung ada ruang ICU." Karena jadi saya juga bingung ya, ini kenapa dokter langsung bilang, ibu harus segera operasi, nanti masuk ICU, pasang ventilator. Buat saya itu shock gitu. Ini kenapa gitu kan, saya tuh cukup jaga makan, olahraga, tapi kok harus tiba-tiba ICU, pasang ventilator, ini apa yang salah gitu kan. Jadi makanya waktu itu saya dan suami saya awalnya menolak untuk operasi gitu. Akhirnya terakhir kita baru tahu bahwa golden time saya itu 72 jam. Lewat dari itu ya bisa lewatkan gitu. Terus saya tanya beberapa teman yang dokter, dari hasil MRI memang beberapa teman bilang kamu harus segera operasi gitu. Dan hari Minggu itu saya baru ngomong akhirnya sama dokternya, "Dok, oke, kita operasi." Terus dokternya bilang, "Wah, kamu terlambat. Ini tidak ada lagi ruang ICU." Dia bilang gitu. Ya saya waktu itu sama suami cuma bisa berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya operasi, Tuhan yang akan sediakan kamar operasinya, Tuhan sediakan ICU-nya. Jam 10 malam baru dikabarin, Ibu, ini ada ruang ICU yang kosong. Karena hari itu kan masa-masa COVID ya. Satu lagi oksigen, karena kan saya udah harus pakai oksigen tuh. Itu juga zaman-zaman awal-awal kan kita tahu ya drama cari oksigen susah gitu. Nah itu saya juga cuma bisa berdoa dan puji Tuhannya tuh Tuhan sediakan sih. Wow. Gitu. Jadi lewat dapat oksigen, dapat ruangan ICU, itu juga pada akhirnya menunjukkan bahwa Tuhan juga menyertai segala prosesnya ya. Betul. Oke. Nah, hari itu kan Ibu akhirnya memutuskan untuk mau dioperasi. Tapi ternyata sudah lewat golden times-nya 72 jam itu ya. Kalau hari itu lewat 72 jamnya, resiko yang akan bisa dialami itu apa Ibu? Meninggal sih. Itu resiko paling besar? Ya, pass away. Karena takutnya paru-parunya kena semua kan. Oh, jadi nggak bisa nafas lagi gitu? Gitu. Dan bisa ke jantung juga kalau yang saya dengar ya gitu. Karena kan saya kenanya tuh di bagian cervical di leher dan itu semua pusat syaraf gitu. Tapi waktu saya masuk ruang operasi itu saya juga udah berserah ya, maksudnya gini, Tuhan kalau memang waktu saya udah selesai, ya udah nggak apa-apa gitu, saya siap. Tapi kalau boleh saya nawar, saya pengen lihat anak-anak saya sampai besar gitu. Jadi perkiraan operasi itu dari 7 jam, puji Tuhan ternyata di 3 jam itu beres. Karena takutnya tuh di tengah operasi tuh saya gagal nafas karena posisi operasinya kan dibalik, jadi dadanya ketekan kan. Takutnya gagal nafas tengah-tengah gitu. Jadi ya banyak resiko sih, makanya ya suami keluarga tuh udah tanda tangan kalau ada apa-apa ya itu ya tanggung jawab udah bareng-bareng gitu. Resiko prosedurnya ya. Oke. Jadi tadi aku kalau nggak salah dengar juga dari Ibu ya, ternyata peluangnya 50-50 ya Ibu ya? Iya, betul. Pada akhirnya setelah operasi selesai Ibu dikasih tahu bahwa peluangnya 50-50. Iya. Itu karena memang sudah lewat golden times itu. Oh, I see. Oke. Nah,
Di momen-momen ibu sendirian sebelum operasi nih, itu kan momen-momen sunyi, momen-momen senyap. Itu biasanya kita momen-momen paling paling dark dan tapi disitulah biasanya kita ketemu Tuhan. Betul, gitu. Betul. Hari itu gimana waktu momen itu ibu? Ya kayaknya saya juga maksudnya sulit untuk menjelaskan ya, maksudnya itu kan saya benar-benar sendiri selama ini kan, maksudnya saya punya keluarga dan masuk ke ruang operasi itu saya benar-benar sendiri. Saya cuma doa, Bapak tolong pegang tangan saya. Saya butuh sosok yang maksudnya bisa topang saya gitu di saat udah nggak ada lagi keluarga, nggak ada lagi yang bisa menemani saya di masa-masa itu. Saya cuma butuh Tuhan pegang tangan saya sih gitu. Itu yang ibu naikkan doanya ya, Tuhan pegang tangan aku. Iya. Dan setelah menaikkan doa itu gimana ibu rasanya? Langsung tenang atau tetap ada rasa takutnya gitu? Ya pasti rasa takut ada ya. Maksudnya saya cuma mikir gini, kalau ini saya nggak bangun lagi, saya gimana ya gitu kan, ada anak-anak saya gimana, suami saya gimana, itu sih lebih ke situ gitu. Tapi ya mungkin ya Tuhan juga masih, buktinya saya masih ada sampai hari ini ya Tuhan belum selesai atas hidup saya sih. Iya. Gitu. Yang ibu bilang tadi kan itu di masa pandemi nggak boleh ditemani terlalu banyak orang ya. Jadi waktu bangun operasi itu kan sendirian. Apa yang ibu rasakan dengan kesendirian itu hari itu? Jadi waktu itu ketika saya sadar itu saya di ICU tuh saya udah nggak tahu pagi siang malam ya. Gitu, dan disitulah pergumulan juga sih. Saya mendengar banyak suara selama di ICU kan, jadi saya dengar yang sebelah nangis-nangis, teriak-teriak, muntah-muntah, pokoknya segala macam, sampai akhirnya sunyi setelah itu. Beberapa hari kemudian sunyi, jadi wah kayaknya lewat nih gitu. Jadi itu saya paham banget kenapa orang-orang COVID mungkin tiba-tiba dia bisa lewat tuh bukan karena COVID-nya, tapi mentalnya yang kena. Dan saya juga ngerasain itu gitu, peperangan mentalnya di situ gitu ya. Tapi saya cuma percaya Tuhan, selama Tuhan bersama saya pasti bisa lewatin ini. Gitu sih. Justru dengan kesendirian itu bisa merasakan bahwa Tuhan bersama dengan ibu ya. Nah bagaimana ibu hari itu, kan ibu tadi bilang ya, ternyata bukan cuma fisik tapi mental juga berjuang hari ini. Nah gimana ibu ini bisa kuat nih mentalnya hari itu? Di masa-masa itu ya pasti namanya mental pasti up and down ya. Bahkan dokternya pun ngomong sih, sebelum saya keluar rumah sakit ngomong sama suami saya, Pak nanti kalau ada swing mood tolong harap maklum, antara dua, dia jadi meledak-ledak atau jadi pendiam banget. Kebanyakan kan kayak gitu. Jadi benar-benar sukacita yang dari Tuhan yang buat saya bertahan gitu. Setiap pagi suami saya selalu setelin saya lagu-lagunya Elevation Worship lah atau khotbah Joel Osteen. Jadi itu yang mengencourage saya juga gitu, karena semua yang baik, semua yang patut didengar itu yang harus saya pikirin gitu kan. Karena kalau secara medis saya dengar atau saya cari tahu tentang sakit ini bisa drop sih. Oke. Jadi di rumah ketika sudah pulang itu suami selalu membangun ya, semangat ibu, mental ibu dengan cara memainkan lagu-lagu rohani, khotbah-khotbah yang menguatkan hati pada akhirnya. Dan setelah operasi itu sempat nggak dengar apa yang disampaikan dokter itu ya, selain tadi udah lewat golden hours, 50-50. Apa yang dokter katakan tentang operasi ibu pada akhirnya? Ya dia bilang ya puji Tuhan berhasil ya gitu. Tapi memang dokter rehab medis ya itu tadi bilang mungkin gak bisa jalan lagi. Tapi saya karena saya suka olahraga, saya cuma nanya, Dok nanti saya boleh olahraga apa lagi? Karena ibu gak boleh olahraga berat, berenang aja ya Bu. Waktu itu kan saya percaya bahwa saya bisa olahraga lagi gitu. Jadi itu yang saya tanya sama dokter gitu. Karena ibu hobi olahraga juga ya, jadi top of mind-nya tanya udah bisa olahraga lagi nggak gitu ya. Tapi gimana sih perasaan ibu sebenarnya ya? Tadi kan baru diungkapkan permukaannya. Perasaan ibu sebenarnya, aku nih hidup sehat, makan sehat, olahraga. Kenapa bisa kena penyakit yang seperti ini? Itu saya juga bingung gitu ya, maksudnya kenapa ya gitu.
kalau tahu begini, saya ngapain usaha sampai sejauh ini gitu kan, mengusahakan hidup sehat, terus juga makan sehat gitu. Kayaknya semua percuma gitu, sia-sia. Tapi setelah saya ngelewatin ini gitu ya, dokter kan bilang kalau orang-orang yang sakitnya kayak saya ini, dia akan punya gangguan kayak sel darah putihnya keganggu, terus intake proteinnya terganggu gitulah, kurang lebih seperti itu. Dari situ saya ngerasa bahwa ternyata ada manfaatnya sih gitu, karena saya jaga pola hidup sehat, nggak ada sakit-sakit lain yang menyertai kan. Ada beberapa tuh juga misalnya dia jadi ada yang kena ke ginjal lah atau apalah gitu. Jadi ya saya selama dari after operasi sampai dengan hari ini nggak ada sakit-sakit yang terlalu signifikan, paling flu itu pun nggak ini gitu. Walaupun kalau secara medisnya mungkin saya tuh gampang kena ketularan karena itu produksi sel darah putihnya ada gangguan gitu. Jadi ya saya cuma ngerasa bahwa ya semuanya nggak ada yang sia-sia sebetulnya. Apa yang itu kan saya udah investasi gitu ya. Investasi pada tubuh investasi gitu ya. Ya gitu. Jadi ini loh yang saya investasikan saat itu, saya bisa nikmatin hari ini gitu. Iya, iya. Jadi intinya apa yang Ibu lakukan, pola hidup sehat, olahraga itu meminimalisir damage ekstra pada tubuh Ibu. Betul. Gitu ya, hari dan itu ya. Recovery juga lebih cepat karena salah satu suster terapi saya gitu kan bilang, Ibu kalau yang jadi kan seluruh badan tuh kan kaku semua ya, sulit buat digerakin sama kayak orang stroke lah ya. Lama-lama tuh kan kaku, jadi kayak kalau udah kaku tuh kayak keras gitu kan. Untuk ngebuka tangan keras, kaki keras. Nah terapi saya bilang, Ibu kebayang nggak? Ibu ngerasanya ini udah keras banget. Kalau orang yang nggak biasa olahraga, badannya lebih keras lagi Bu untuk terapis bantu kita terapi gitu. Jadi Ibu tuh bersyukur gitu karena Ibu biasa olahraga, jadi udah lebih lentur lah istilahnya, dia bilang gitu. Jadi ya saya pikir ya semua nggak ada yang kebetulan lah ya. Amin. Saya juga pikir mungkin Tuhan mempersiapkan saya olahraga apa segala macam tuh, mempersiapkan di momen ini gitu. Itu sih. Salah satunya ya. Iya, salah gitu. satunya. Gitu. Nah, ngomongin recovery nih Ibu, berapa lama recovery yang harus dilewati Ibu? Sampai hari ini sih sebetulnya. Ini masih terus menjalani ya? Jadi kalau saya dari lumpuh bisa jalan sekitar 1 tahun. Tapi sampai dengan hari ini tuh sebetulnya setengah badan saya masih kebal. Dan kaki saya masih kecil sebelah gitu yang kanan. Jadi kadang-kadang masih suka jatuh. Itu sebabnya saya masih suka di luar rumah tuh butuh ada orang lain yang jagain. Nggak gitu. bisa sendirian gitu. Iya, jadi kadang kalau kayak ketemu jalan batu-batu atau naik turun itu saya masih susah gitu. Maksudnya belum pede gitu karena kakinya masih belum, balance-nya belum sempurna lah gitu. Jadi setengah badan tuh masih kaku, terus juga masih kesemutan, kebal gitu. Tapi iya saya udah accept aja sih. Maksudnya ini part of me aja gitu. Oke. Ya, ini kan recovery yang bertahap ya, dari kelumpuhan yang mungkin sampai dada ya, sampai dada ke bawah, lalu pelan-pelan bisa jalan, pelan-pelan bisa menggerakkan tubuh lagi, bisa olahraga sedikit lagi. Di tengah recovery yang bertahap ini bagaimana Ibu merasakan secara nyata penyertaan Tuhan gitu? Kan kadang kita berpikir bahwa oh Tuhan itu menolong kalau aku bisa langsung recovery. Tapi ini kan ada momen-momen, tahap-tahap, langkah-langkah yang harus dilewati. Ibu merasakannya gimana? Kalau saya baca Alkitab kan mukjizat yang Tuhan buat, angkat tilammu dan berjalanlah. Kok bisa ya gitu? Saat itu juga berjalan gitu. Karena buat saya jangankan untuk berjalan, pada saat saya di tahap-tahap recovery untuk duduk aja kan nggak bisa kayak gini gitu, jatuh terus berkali-kali. Bahkan menurut saya yang paling berat itu adalah ketika belajar duduk karena pusing, mual dan mau jatuh terus gitu. Itu tuh pusingnya tuh benar-benar, maksudnya matanya juga berkunang-kunang gitu ya. Terus mau muntah gitu, mual gitu. Jadi itu berat sih gitu. Kok saya mikir, kok sesulit ini ya duduk gitu. Yang mungkin saya tuh nggak notice waktu saya sehat. Bahwa sesimpel kamu duduk aja itu adalah udah penyertaan dan mukjizat yang dari Tuhan. Di saat orang-orang yang seperti saya, itu berjuang luar biasa mati-matian untuk bisa duduk gitu. Jadi banyak sih penyertaan Tuhan gitu. Karena ternyata mukjizat itu ada yang memang saat itu juga, tapi ada yang memang gradually gitu. Tuhan dari hari ke hari sih saya melihatnya itu ya. Jadi
waktu itu juga saya dengar ada satu lagu gitu ya, One Million Miracle gitu ya. Jadi A Little Million Miracle gitu. Jadi dari memang kecil-kecil, sesimpel cuman bisa ngegerakin satu jari dulu awalnya gitu. Jadi nggak benar-benar langsung serta-merta duduk ya gitu. Jadi kalau orang nanya berapa lama bisa jalan, nggak segampang itu karena saya awalnya cuma bisa gerakin satu jari aja gitu, dan itu aja udah menurut saya udah mujizat gitu. Nggak serta-merta langsung berjalan lah. Sampai saya mikir waktu di zaman Tuhan Yesus orang itu langsung jalan apa nggak pusing ya, karena duduk aja pusing gitu. Gitu. Jadi makanya kok bisa gitu. Tapi ya buat saya ya setiap orang kan punya Tuhan punya cara masing-masing, pasti setiap orang beda-beda sih gitu. Dan setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing bersama dengan Tuhan. Betul. Wow. Nah, sahabat solusi, hari ini kita menyadari bahwa setiap kita punya perjalanan masing-masing, punya journey bersama Tuhan masing-masing. Jadi hari ini ketika kamu mengalami masalah yang berat, yang sepertinya tidak bisa kamu tanggung lagi, percayalah ini adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Yang perlu kamu lakukan adalah datang kepada Dia, berseru dan bersandar, berserah kepada Tuhan. Dan jika hari ini kamu butuh untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemani perjalananmu dan mendukung di dalam doa. Kami tunggu ya. Oke, baik Ibu. Kan tadi Ibu berkata bahwa dalam proses recovery yang bertahap itu justru Ibu menemukan banyak sekali alasan untuk mengucap syukur. Bahkan bisa menggerakkan jari saja itu sebuah hal yang ajaib gitu ya. Tapi selain itu semua, apa yang paling Ibu syukuri di dalam proses yang harus Ibu lewati ini? Banyak sih ya yang harus disyukuri. Mungkin hal-hal simpel yang tadi saya bilang, sesimpel bisa duduk, sesimpel saya bisa ngerasain mau buang air kecil, buang air besar. Karena orang-orang yang kayak saya tuh, beberapa teman-teman saya yang masih berjuang ya, mereka even nggak bisa tahu rasanya mau kencing atau buang air besar. Orang normal mungkin anggap itu biasa ya gitu. Tapi dari saya sakit tuh saya belajar lagi namanya duduk, berdiri, bahkan bangun dari tempat tidur. Jadi ya buat saya semakin merasa bahwa saya hidup aja sampai hari ini itu udah luar biasa anugerah gitu. Dulu mungkin kalau orang-orang normal ya kita pergumulan pasti ada ya masing-masing. Tapi buat saya selama kita sehat, selama kita punya nafas, ya pasti bisa bangkit lah, pasti bisa lewatin semua. Karena penyertaan Tuhan tuh mungkin kita nggak bisa lihat endingnya, kita kan pengennya taunya hasil akhirnya ya gitu. Tapi kayaknya memang Tuhan menyertai kita dari hari ke sehari sih gitu. Jadi ya saya ngelihat bahwa Tuhan nyertain sih. Bahkan even di masa-masa saya yang paling gelap, selama saya punya Tuhan, saya bisa ngomong God is enough for me gitu. Amin. Jadi saya ngerasa bahwa saya juga nggak tahu ya, maksudnya justru di saat-saat itu saya tetap bisa ngerasain menyembah Tuhan. Dan saya tetap nggak tahu maksudnya tetap saya bisa ngerasain ketika saya nyembah tuh saya masih bisa nangis, saya masih bisa ngerasain Tuhan peluk saya gitu. Jadi justru di situ saya ngelihat bahwa Tuhan nggak pernah tinggalin saya gitu. Saya minta Tuhan kasih saya kekuatan gitu. Jadi saya pikir Tuhan Yesus ngelewatin masa-masa penyaliban pasti lebih berat kan. Jadi buat saya mungkin saya belum seberat dia, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, saya pasti bisa lewatin. Di masa kesusahan, di masa saya berkelimpahan, sukacita, Tuhan tuh tetap ada. Jadi buat saya ya di masa-masa itu, saya udah ditahapkan, maksudnya gini, andai Tuhan nggak tolong, saya tetap percaya Dia tetap Tuhan gitu. Jadi saya mengakui kedaulatan Tuhan, bukan karena apa yang udah Dia kasih, tapi saya belajar percaya bahwa ini another level lagi nih iman saya gitu. No matter what, He still God gitu. Lalu apa yang berubah dalam hidup Ibu setelah melewati itu semua? Bahkan sekarang kan masih juga melewati segala recovery-nya. Apa yang berubah dalam hidup Ibu? Saya melihat bahwa ada sesuatu memang yang Tuhan kerjakan gitu. Ya mungkin salah satunya juga saya bisa sharing di sini ya. Itu juga bisa kasih kekuatan, dan saya tuh kan banyak sharing di media sosial saya, di TikTok, dan itu tuh banyak gitu feedback yang saya dapat. Bahkan ada beberapa juga yang bilang,
Thank you ya Ci, saya cuma lihat dari video contoh-contoh itu, saya sekarang udah mulai belajar jalan gitu. Karena saya terbatas secara finansial mungkin gitu. Terus juga fasilitas di tempat dia nggak ada untuk terapi, banyak gitu kan. Jadi saya nggak nyangka bahwa ini sampai sejauh itu gitu. Dan beberapa juga kayak misalnya, kemarin saya baru dengar gitu, dia sedang bergumul dengan masalah hidupnya gitu. Dia bilang, thank you ya udah nguatin saya gitu. Kamu di tengah-tengah masa sakit kamu aja kamu bisa nguatin orang lain. Kenapa saya harus nyerah dengan hidup saya? Saya nggak nyangka bahwa itu kasih impact juga buat orang-orang di luar sana sih. Dan maksudnya saya menyadari gitu sekarang, oh mungkin Tuhan izinin ini supaya saya bisa kasih banyak orang-orang kekuatan untuk mereka bisa bangkit. Termasuk lewat kesaksian Ibu di Solusi hari ini ya. Betul. Nah sebelum kita selesai kan Ibu berkata bahwa Ibu sangat bersyukur bisa memberikan impact dan dampak buat banyak orang. Dan saya berdoa lewat apa yang kita bicarakan hari ini juga bisa memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang melewati. Aku pengen Ibu kasih 2 pesan. Yang pertama dulu ya, buat mereka yang mungkin hari ini menganggap kesehatan itu hal yang nggak perlu diinvestasikan. Gitu ya udah makan sembarangan, olahraga males. Aku pengen Ibu menyampaikan itu kepada sahabat Solusi, seberapa penting itu dan kenapa harus dilakukan gitu. Karena buat saya kesehatan itu adalah investasi ya, dan kita harus mulai dari sekarang gitu ya. Kalau kita nggak mau invest kesehatan dari sekarang ya, sendok dan garpu itu bisa jadi juga malah istilahnya kutuk gitu ya buat kita di masa depan kalau kita nggak jaga kesehatan. Karena buat saya kita kan harus menjaga tubuh, jiwa dan roh. Gimana Tuhan mau kita permuliakan kalau kita tidak bisa menjaga hidup kita dengan baik. Buat saya kita penting banget gitu, kamu mau sakit sekarang atau nanti gitu. Kalau kita sakitnya sekarang mungkin kita ya bersakit-sakit dahulu lah ya, tapi di masa ke depan kita masih bisa gendong anak cucu kita masih bisa menghadiri merit anak kita dengan tubuh yang sehat gitu. Saya nggak mau di masa tua tuh nyusahin anak-anak saya gitu. Saya pengen bisa kuat sampai hari tua gitu. Tapi kalau kita nggak mau invest dari sekarang ya mungkin masa tua kita nyusahin mereka di saat usia mereka harusnya produktif, kerja buat keluarga mereka, harus ngurusin kita yang sakit-sakitan. Itu sih. Ya, thank you. Menyadarkan banyak orang harusnya. Yang kedua nih, buat mereka yang sedang mengalami beban yang berat mungkin ya, yang mungkin tidak sama dengan apa yang Ibu lewati, tapi mereka sepertinya kok bertubi-tubi, harus melewati perjalanan yang selangkah demi selangkah yang begitu menyakitkan. Apa yang Ibu ingin sampaikan buat sahabat Solusi? Buat teman-teman mungkin yang mengalami beban berat ya, entah itu sakit, entah itu apapun gitu ya, mungkin hidup kita berubah gitu ya. Kayaknya saya juga ngerasa bahwa hidup saya ini nggak sama lagi gitu, tapi harus ada satu hal yang tidak pernah berubah, bahwa rencana Tuhan atas hidup kita tuh tidak pernah gagal loh gitu. Jadi rencana Tuhan yang besar tuh tetap ada gitu. Memang mungkin jalannya memang kayak gini gitu, tapi masa depan dan pengharapan itu tetap ada gitu. Dan iman itu yang harus, maksudnya mungkin kita yang harus belajar gitu ya, maksudnya punya iman yang kalau Tuhan begini kita begini gitu, tapi punya iman yang no matter what kita tetap percaya Tuhan gitu. Karena ya semua ini kan kita mungkin kadang-kadang nggak, even mungkin sampai kita Tuhan panggil kita nggak ketemu jawabannya. Beberapa teman saya yang sakit juga Tuhan panggil, dalam tanda kutip tidak disembuhkan gitu. Tapi menurut saya dia disembuhkan in a different ways gitu. Jadi buat saya nggak pernah ada rencana Tuhan yang jelek atas hidup kita. Amin. Jadi selama kita punya Tuhan, even kita dalam kesakitan, even kita dalam beban berat, selama kita punya Tuhan, Tuhan kasih kita kekuatan dan bisa kok lewatin ini semua. Selama kita nggak disalib kayak Yesus, pasti bisa. Itu sih. Oke. Ibu Sylvia, terima kasih banyak buat kesaksiannya, buat ceritanya. Saya berdoa sih bisa jadi impact dan dampak buat orang-orang yang menonton. Sekali lagi terima kasih, dan aku berdoa biar
segala terapi dan proses yang dilewati juga Tuhan sertai ya. Amin, amin. Ya, oke. Nah, buat sahabat solusi yang hari ini sedang mengalami hal yang serupa, beban berat yang harus dilewati, langkah demi langkah yang harus dijalani, ingatlah yang tidak pernah berubah adalah rencana Tuhan yang baik dan sempurna dalam hidup kita. Namun jika hari ini kamu bingung kemana harus melangkah dan tidak tahu bagaimana harus bertindak, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini karena kami siap untuk mendoakan kamu. Di dalam segala perjalanan, di dalam setiap langkah, kamu tidak sendirian, ada Tuhan yang menyertai dan ada kami yang siap mendengarkan cerita kamu juga. So, jangan ragu untuk menghubungi kami karena satu langkah kecil akan mengubah hidupmu selama-lamanya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.